Di video bagian pertama, kita sudah belajar mengidentifikasi bagaimana karakteristik presentasi yang efektif dan presentasi yang tidak efektif. Pada bagian kedua ini, kita akan melihat apa saja yang perlu kita lakukan ketika kita mempersiapkan suatu presentasi. Presentasi dan proses persiapannya bisa kita ibaratkan seperti sebuah gunung es. Apa yang kita tampilkan di atas panggung sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari seluruh usaha yang kita lakukan untuk mempersiapkannya. Nah, yang paling berat ada di belakang panggung atau sebelum kita presentasi. Dari suatu sumber menyampaikan bahwa kurang lebih 10% dari waktu yang kita habiskan untuk mempersiapkan presentasi itu dipakai untuk melakukan presentasi itu sendiri. 90% lainnya untuk apa? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, kita perlu menyusun strategi dan logistik untuk presentasi yang akan kita lakukan. Yang kedua, kita perlu melakukan brainstorming atau mengumpulkan ide-ide yang sesuai dengan topik presentasi yang akan kita bawakan, dan kemudian membuat outline atau garis besar dari presentasi kita. Yang ketiga, kita akan menghabiskan waktu sekitar 12% untuk menyiapkan alat bantu audiovisual atau slide yang akan kita gunakan. Dan bagian terbesar dari proses persiapan sebenarnya adalah latihan. Kurang lebih 50% waktu yang kita butuhkan, kita gunakan untuk berlatih sebelum kita benar-benar mempresentasikannya di depan umum. Ada suatu sumber yang mengatakan bahwa untuk setiap 1 jam presentasi, kita setidaknya memerlukan 10 jam persiapan. Tapi, kita bisa juga menghabiskan waktu yang sama, yaitu 10 jam, ketika kita mempersiapkan presentasi yang hanya berdurasi 10 menit. Nah, ini terjadi jika materi yang kita bawakan adalah hal yang baru, yang belum biasa kita bawakan, atau kita menggunakan alat bantu audiovisual yang berbeda dari yang biasa kita gunakan. Namun jangan khawatir, waktu persiapan ini biasanya akan semakin singkat atau semakin cepat seiring dengan bertambahnya pengalaman dan juga keterampilan kita dalam melakukan presentasi. Jadi ini bukan waktu yang fix, tapi bisa bervariasi. Hanya saja saya ingin menunjukkan bahwa effort atau usaha yang dihabiskan untuk persiapan suatu presentasi itu jauh lebih besar dibandingkan dengan waktu kita menyampaikan. Dalam mempersiapkan suatu presentasi, yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan strategi dan logistik. Apa yang dimaksud dengan menyiapkan strategi dan logistik? Kita lihat di slide berikutnya. Dalam mempersiapkan strategi dan logistik, pertama kita harus mengetahui tujuan kita melakukan presentasi. Apakah kita ingin memberikan informasi? Misalnya, kita ingin menyampaikan hasil dari konferensi atau seminar yang kita ikuti kepada teman atau senior. Yang kedua, kita ingin mengedukasi audiens kita. Misalnya, seorang dosen kepada mahasiswa, pembicara dalam pelatihan kepada peserta pelatihan, presentasi yang dilakukan adalah untuk tujuan edukasi. Sehingga tidak hanya materinya, tapi juga ada cara-cara atau instruksi-instruksi yang harus diterapkan agar peserta atau audiens bisa melakukan apa yang kita harapkan at the end of our presentation. Yang ketiga adalah untuk tujuan persuasi atau membujuk atau mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk tujuan persuasi tentu saja strategi yang akan kita pakai tidak cukup atau tidak sama dengan memberikan informasi. Jika kita menggunakan strategi yang sama, orang bisa saja memahami maksud kita, tapi mereka tidak terdorong untuk melakukan apa yang kita inginkan. Yang keempat, tujuan presentasi adalah untuk menghibur, misalnya stand-up comedy, ya, atau misalnya mengisi acara di suatu event, itu adalah untuk tujuan menghibur. Atau kita bisa juga diminta melakukan presentasi atau menyampaikan speech pada acara-acara khusus. Misalnya berbicara pada saat acara pernikahan teman, acara pernikahan keluarga, atau menyampaikan eulogi pada pemakaman orang yang kita kenal.
Ini adalah contoh presentasi pada acara khusus. Strategi yang kedua atau cara yang kedua adalah kita mengetahui siapa yang akan menjadi audiens kita. Dalam presentasi apapun itu, baik penugasan di kelas, penyuluhan, kuliah, pelatihan, kita perlu mengetahui siapa yang akan menjadi audiens kita, sejauh mana mereka sudah mengetahui topik yang akan kita bawakan, dan apa yang ingin mereka ketahui lebih lanjut mengenai topik tersebut. Karena jika mereka merasa tidak ada yang menarik dari presentasi kita, untuk apa memperhatikan? Jadi, kita perlu menyesuaikan materi yang akan kita bawakan agar relevan atau relatable dengan audiens yang akan mengikuti presentasi kita. Dan ini adalah hal yang penting pada tahap persiapan. Sebagai contoh, saya memberikan survei prakuliah sebelum saya menyampaikan presentasi ini. Itu adalah cara saya mengetahui sejauh mana kalian sudah terbiasa mengikuti presentasi dan apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut. Yang ketiga, kita perlu mengetahui bagaimana setting ruangan dan alat bantu yang akan kita gunakan pada saat kita presentasi. Apakah kita akan presentasi di ruangan yang kecil, seperti contoh berikut ini? Saya memberikan pelatihan kepada pendidik klinis di Rumah Sakit Unram. Orang-orangnya sudah saya kenal, ruangannya cukup kecil, saya bisa berjalan di antara audiens. Ya. Sementara di gambar yang ada di bawah, saya memberikan kuliah tamu di suatu auditorium di mana saya memiliki jarak cukup jauh dengan audiens saya. Nah, pada setting ini tentu saja pendekatan yang digunakan agak berbeda. Misalnya, di acara yang berada di ruangan yang lebih kecil, saya bersiap-siap untuk melakukan improvisasi. Jadi, saya menyiapkan slide saya supaya bisa membantu saya pada saat saya akan improvisasi. Saya bisa menyiapkan video yang bisa saya putar. Saya juga bisa memberikan handout kepada audiens. Sementara di kuliah dalam auditorium, saya harus memastikan bahwa slide saya kontrasnya cukup baik sehingga bisa terlihat dari kejauhan. Kemudian, susunan materi yang saya sampaikan juga lebih rigid, jadi tidak terlalu banyak improvisasi. Setelah kita mengetahui tujuan presentasi, audiens kita, dan setting ruangan presentasi, kita bisa mulai menyiapkan outline presentasi yang disesuaikan dengan ketiga hal tersebut. Apa itu outline? Outline adalah suatu garis besar dari apa yang akan kita masukkan ke dalam presentasi kita. Jadi outline berfungsi sebagai peta atau petunjuk mengenai apa yang kita presentasikan dan urutannya. Outline harus mampu menjawab pertanyaan berikut ini. Apa saja yang harus diketahui oleh audiens setelah selesai mengikuti presentasi kita? Dan outline memuat sub-subtopik dari topik yang akan kita presentasikan. Suatu outline harus mengikuti struktur pembukaan, isi, dan juga penutup. Beberapa jenis presentasi memiliki outline yang sudah baku. Misalnya, outline dari presentasi hasil penelitian, seperti misalnya presentasi di sidang akhir skripsi. Biasanya mengikuti urut-urutan latar belakang, pernyataan masalah, tujuan penelitian, kemudian tinjauan pustaka, dan seterusnya. Sementara jika Anda ingin presentasi untuk tujuan lain, misalnya menawarkan proposal bisnis atau proyek, berikut ini adalah contoh outline yang bisa digunakan. Namun, pada banyak presentasi, kita harus membuat outline kita sendiri, yang kita sesuaikan dengan tujuan presentasi, apa yang diharapkan oleh audiens, waktu yang kita miliki, serta bagaimana kita akan menyampaikannya. Jadi ini dipengaruhi oleh setting ruangan dan juga alat bantu yang akan kita pakai.